Hai, dunia populer. Pernahkah kamu membayangkan bahwa di balik gemerlap panggung dan senyum di layar kaca, ada pergulatan batin yang begitu dalam tentang keyakinan? Sejumlah artis Indonesia menjalani keputusan besar menjelang akhir hidup mereka, yakni berpindah agama. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan keluarga, tapi juga menimbulkan perdebatan publik, terutama saat prosesi pemakaman. Tapi di balik semua itu, ada kisah yang menyentuh dan pelajaran tentang toleransi dan makna kehidupan. Jadi, pastikan kamu tonton video ini sampai akhir karena kita akan membahas perjalanan spiritual sejumlah artis Indonesia yang memutuskan pindah keyakinan sebelum wafat. Dan jangan lupa untuk subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah menarik dari dunia populer. 1. Eddie Gombloh, komedian legendaris yang diam-diam dibaptis. Dunia hiburan kehilangan sosok pelawak senior Eddie Gombloh pada 4 Agustus 2022, di usia 80 tahun. Ia wafat karena komplikasi berbagai penyakit seperti jantung, paru-paru, ginjal, dan hati. Namun kepergiannya meninggalkan tanda tanya besar. Eddie diketahui berpindah dari Islam ke Kristen pada 2019 tanpa diketahui anak kandungnya. Saat prosesi pemakaman secara Kristen di TPU Tegal Alur, anaknya, Diah, mengaku baru mengetahui perubahan keyakinan sang ayah saat itu juga. Bahkan surat baptisnya pun tidak pernah ditunjukkan oleh pihak keluarga sambung. Hal ini menimbulkan kontroversi tentang proses kepergiannya yang mengejutkan banyak orang. 2. Yana Zain, pergulatan keyakinan di detik akhir. Aktris dan model cantik Yana Zain meninggal di usia 44 tahun. Karena kanker payudara stadium akhir. Namun yang membuat publik terkejut bukan hanya kepergiannya, tetapi juga perdebatan tentang keyakinannya menjelang wafat. Ibunya menyatakan bahwa Yana telah menjadi pemeluk Kristen, bahkan memiliki KTP dengan agama Nasrani. Sementara ayahnya yang berasal dari Sumatera Barat menolak keras pemakaman Kristen. Jenazah Yana akhirnya dimakamkan secara Islam di TPU Gandul, Depok. Kisah ini mencerminkan konflik keluarga yang bisa terjadi ketika keyakinan tidak disepakati, bahkan hingga akhir hayat. 3. Johnny Indo, aktor legendaris. Johnny Indo yang dulu dikenal sebagai mualaf dan bahkan telah berhaji, sempat mengganti namanya menjadi Umar Bilal. Namun menjelang akhir hayatnya, cucunya mengungkapkan bahwa Johnny kembali ke agama Kristen dan tinggal bersama seorang pendeta. Walau sempat disemayamkan di gereja, jenazahnya tetap dimakamkan secara Islam di TPU Sapajang Jaya, Tangerang. Kisah Johnny menunjukkan bagaimana perjalanan spiritual bisa berubah, bahkan di masa senja. 4. Adi Kurdi, dari Muslim ke Katolik demi cinta. Adi Kurdi, aktor senior yang dikenal luas lewat perannya sebagai Abah dalam sinetron legendaris Keluarga Cemara, ternyata menyimpan kisah kehidupan yang menyentuh di balik layar. Di tengah karirnya yang bersinar, Adi Kurdi membuat keputusan besar dalam hidupnya, berpindah keyakinan dari Islam ke Katolik. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Namun, Adi Kurdi menjalaninya dengan tulus demi cinta sejatinya. Demi menyatukan rumah tangga yang harmonis, ia memilih untuk dibaptis dan menjadi pemeluk Katolik. Sejak saat itu, Adi Kurdi hidup sebagai umat Katolik yang taat. Ia menjalani kehidupannya dengan penuh ketulusan, baik dalam keluarga maupun dalam dunia seni peran. Hingga akhir hayatnya, ia tetap setia dalam keyakinan yang telah ia pilih. Adi Kurdi meninggal dunia dan dimakamkan dengan upacara pemakaman secara Katolik di tempat pemakaman umum, TPU, Tegal Alur. Kisah hidupnya menjadi bukti bahwa cinta dan keyakinan bisa berjalan beriringan selama dilandasi dengan kejujuran dan komitmen yang kuat. 5. Diana Nasution, keyakinan yang menyatukan rumah tangga. Diva era 70-an dan 80-an. Diana Nasution awalnya adalah seorang muslim dari keluarga Batak. Namun setelah menikah dengan musisi Kristen, Mingus Taitoe, ia akhirnya berpindah agama dan dibaptis pada 1999. Perjalanannya menuju Kristen berlangsung selama lebih dari 2 dekade. Ia pernah menyatakan bahwa keputusan itu memberi kedamaian dalam rumah tangganya. Diana dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. 6. Jujuk Sri Mulat,
Jujuk Diwawairiyah, salah satu anggota grup lawak legendaris Sri Mulat, dikenal sebagai sosok yang penuh semangat dan humor yang khas. Sejak tahun 2003, beliau memilih untuk memeluk agama Kristen dan menjalani hidup dengan keyakinan barunya tersebut. Di usia 67 tahun, Jujuk menghembuskan napas terakhir setelah berjuang melawan penyakit kanker yang telah menyebar ke hati dan tulangnya. Prosesi pemakamannya dilakukan secara Kristen dan berjalan dengan penuh penghormatan, tanpa adanya konflik di antara keluarga. 7. Junaedi Salat. Junaedi Salat dikenal sebagai salah satu aktor ternama pada era film religi Indonesia tempo dulu. Junaedi memutuskan untuk berpindah keyakinan setelah menikah dengan seorang wanita berdarah Batak yang beragama Kristen. Meski demikian, keputusan ini tidak diambil secara tergesa-gesa. Ia sempat menjalani proses pencarian spiritual yang panjang dan penuh perenungan. Dalam masa transisinya, Junaedi bahkan menjalani ibadah di 2 tempat ibadah secara bergantian, sebuah bentuk pencarian yang tulus dan penuh komitmen terhadap nilai-nilai spiritual. Setelah melalui proses yang mendalam, Junaedi akhirnya mengambil keputusan untuk dibaptis dan secara resmi menjadi umat Kristen. Tidak berhenti di situ, semangatnya dalam memperdalam iman membawanya pada panggilan untuk melayani. Ia kemudian menjadi pendeta dan mendedikasikan hidupnya untuk menyampaikan kasih dan ajaran Tuhan kepada sesama. Junaedi Salat berpulang pada tahun 2021 akibat komplikasi diabetes. Kepergiannya meninggalkan kenangan mendalam, tidak hanya sebagai aktor, tetapi juga sebagai sosok yang teguh dalam keyakinan dan pengabdian spiritual. 8. Arswendo Atmowiloto. Arswendo Atmowiloto dikenal luas sebagai salah satu penulis dan budayawan legendaris Indonesia yang karya-karyanya meninggalkan jejak mendalam dalam dunia sastra dan media tanah air. Di balik kiprah kreatifnya, Arswendo juga menjalani perjalanan spiritual yang penuh makna. Ia memutuskan untuk berpindah keyakinan dari Islam ke Katolik, mengikuti keyakinan sang istri. Keputusan ini bukan sekadar bentuk penyesuaian, melainkan bagian dari proses pencarian iman yang ia jalani dengan hati terbuka. Setelah dibaptis, ia menerima nama baptis Paulus sebagai simbol identitas baru dalam iman Katolik. Saat wafat pada tahun 2019, jenazah Arswendo dimakamkan secara Katolik di pemakaman Santiago Hills, Karawang. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam, namun juga dikenang sebagai sosok yang tulus dalam berkarya dan berkeyakinan. Sahabat dunia populer, kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa perjalanan spiritual setiap orang adalah sangat pribadi dan penuh pertimbangan batin. Baik karena cinta, pencarian kedamaian, atau keyakinan pribadi, perpindahan agama adalah hal yang tidak bisa dipaksakan atau dihakimi sepihak. Yang bisa kita lakukan adalah menghormati pilihan dan keyakinan sesama, apapun itu. Karena pada akhirnya, semua manusia sama di hadapan Tuhan, yang melihat hati, bukan hanya identitas agama di KTP. Semoga kisah ini membuka hati kita untuk lebih toleran dan bijak dalam menyikapi perbedaan. Jangan lupa like, share, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, hanya di Dunia Populer.